ada bahasa, gue nggak tahu ya, ada orang yang nyebut nama gue, nyebut muka gue, terpampang muka gue, ngata-ngatain gue Markus lah apa segala macam gitu. Terserah lo mau ngomong apa, tapi yang pasti apapun yang gue lakukan semua buat teman-teman gue itu karena mereka semua yang chat gue, yang minta tolong sama gue, semua bukti-buktinya ada. Dan apapun yang gue bantu, gue tidak pernah men-charge apapun itu. Bahkan gue pastinya gue akan rugi. Pertama gue akan rugi tenaga, gue akan rugi menghubungi relasi-relasi gue, dan juga ya apa ya, ya kalau kemarin ya mungkin hitungannya gue sambil belajar aja kali ya, belajar untuk menjadi advokat nih ya, baca tuh, lu baca Marisha Ica, jangan digituin, jangan turunin lagi, udah stop tuh. Tapi untuk teman-teman aku tidak pernah memanfaatkan mereka punya masalah. Oh, mumpung mereka punya masalah nih, supaya gue dapet cuan, tidak pernah sama sekali. Makanya kalau dibilang si manusia itu, si orang yang ngeposting muka gue ini bilang katanya gue Markus apa? Markus itu orang yang menyelesaikan masalah, akhirnya ujung-ujungnya minta uang. Seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang ada laporan lah yang masuk, terus akhirnya gue ya, karena alhamdulillah gue tuh punya hubungan relasi yang cukup baik dengan siapapun, cukup luas, pasti gue akan datang, bang, ini katanya besok begini ya bang, janganlah bang, kayak gini, lu pandang gue lah bang. Akhirnya laporan polisinya nggak jadi masuk. Itulah say ya. Sampai kadang-kadang nih orang-orang dalam suka ngomong, udahlah terima aja dulu, nanti kan biar ada koordinasi apa segala macam. Enggak, gue bilang enggak. Kalau lo hargain gue, tolong itu jangan diterima. Ya udah, iya lo maunya kayak gimana, nggak diterima, oh ya oke, gitu aja. Dan gue abis itu tidak menge-charge biaya apapun ya. Jadi kalau misalkan ada orang bilang dibantuin sama Marisha Ica tuh dimarkusin, habis itu dimintain biaya, gile lo. Kecuali ya sekarang, karena sekarang saya udah jadi advokat. Sekarang lo ngobrol sama gue bayar. Tapi kok bukan Markus. Pada sombong mulutnya. Mulut orang kayak lo memang harus ditutup dengan kesombongan. Gue akan baik sama orang-orang yang baik, yang sayang sama gue. Kalau lo pada nggak suka sama gue, lo keluar semua dari Instagram gue, Ngapain lo masih pada di sini? Lucu, dasar lo kaum rebahan. Aku mah jawabnya dengan santai aja sebenarnya. Gue yang punya mulut suka gue. Best tuh, Adit, lawyer yang akan menjadi lawyernya para artis. Ya lu bilang muka gue inilah, muka gue itu, lo selalu lu mending ngaca deh sekarang ya. Lo ngaca, handphone lo kan tuh bisa foto jebret. Coba lu ngaca muka lu. Iya, kalau nggak suka lu pada keluar dari rumah gua. Instagram itu ada rumah gua, lu masuk tanpa permisi, tanpa sopan santun, lu pada nggak ada etika, lu memang pada. Cincin yang mana? Ini cincinnya tuh jadi satu sama ini sebenarnya. Kan beli gelang, terus kelebihan jadi aku bikin cincin gitu. Lucu ya. Kalau ini dua warna cincinnya, hijau dan merah. Nah ini cincinnya memang khusus buat di kelingking.
masalah lagi viral, ya elunya aja memandang itu gue yang nimbrung, padahal orangnya yang mengajak gue. Kadang-kadang orangnya juga yang diminta tolongin kagak tahu diri. Redup makanya nimbrung masalah orang. Gue ngapain? Gue gak ngapa-ngapain, woy. Gue gak ngapa-ngapain, lu semua pada masuk ke IG gue, lu pada komen-komen. Emang gue ngapain? Gue gak ngapa-ngapain. Hari ini semua para manajemen menghubungi saya untuk, Kak, terima paid promote nggak? Terima paid promote nggak? Gue jawab enggak. Ngerocos mulu, klarifikasi mulu, suka-suka gue, nggak suka blokir nih, kalau nggak gue yang blokir lu. Bye-bye sampah. Ih, mana sih tuh sampah satu? Oh, nggak bisa diklik sih. Hei sampah, kok kamu ngeklik, kamu aja susah sih. Sumpah nggak bisa ngeklik si sampah ini. Ih, nggak bisa lo ngeklik dia lo. Bisa. Bye. Emang Kak Ica ngapain, woy? Nah, kalian ini deh tuh ya, para cintaku, sayangku, kalian tanyakan sama orang-orang nih, orang-orang baru nggak kenal aku, masuk dalam Instagram aku, kalau nggak suka kok di follow, terus sok tahu, kalau nggak suka lu keluar aja sayang. Enggak sayang, kamu tahu kan kalau aku itu kalau dilembutin aku sangat lembut. Tapi kalau Anda mau coba-coba, Anda, gue tidak pernah berkomentar. Ada JJ yang lagi rame aja gue nggak ikutan JJ-an itu. Gue nggak pernah komentar apapun. Gue tidak pernah nyenggol-nyenggol. Kalau orang yang gue bantu, gue tiba-tiba nongol bantu orang itu karena orang itu minta tolong sama gue. Kalau lu minta pembuktian, yang mana yang mau gue buktikan? Siapa orang yang tidak pernah minta tolong sama gue? Dan apakah gue duitin? Tidak pernah. Tapi sekarang gue udah jadi advokat, ya nggak bisa lah. Aduh, udah ada red cardnya. Kas pilih hijabnya aku udah spill sayang. Tadi aku udah spill, ini aku pakai napocut. Banget, emang bener-bener gak boleh ada lagu? Nggak boleh. Samsek. Pasti gini gitu. Berhenti lah ya. Oh gitu. Kaspil cincin. Dah. Cari aja guys. Barangkali kalian dapat versi yang mirip-miripnya. Kapan mau pergi umroh? Insya Allah doain aja bulan November, semoga tidak ada kendala, semua diberikan kesehatan. Karena ini adalah salah satu dari wishlist aku mau berangkat sama semua keluarga aku mau ngajak semua karyawan-karyawan aku, orang-orang kerja sama aku. Aku tuh hidup di mana udahlah, nanti jadi panjang lagi. Ayudi nggak pansos sekarang. Jangan sama-sama jadi manusia. Mati nggak bawa harta. Saya nggak pernah sombong sayang. Apa yang saya sombongin? Saya nggak pernah tuh ala-ala self reward di posting sama saya nggak pernah. Saya beli apapun saya nggak pernah tuh unboxing, self reward. Coba lu cari postingan gue self reward, gue belanja ini itu, gue nggak pernah gue posting.
gue beli apa, gue nggak pernah gue postingnya, gue tiba-tiba pakai aja. Kalau ditanya, misalkan teman-teman, ini baru lagi, udah lama, memang aku jarang pakai aja gitu. Mana yang gue sombong, gue juga sadar gue bukan siapa-siapa, nggak ada yang bisa gue sombongin. Di atas langit masih ada langit. Kalau dibilang gue sombong apa secara harta, ya Allah, harta gue kagak ada apa-apanya, gue biasa banget. Tapi kalau lo mau mencoba-coba injak-injak gue, atau lo bagaimana sama gue, wah, harga diri gue tingkat dewa nih kebetulan gitu. Tapi kalau misalkan lo bilang sombong, harta nggak dibawa mati, gue nggak pernah pamer-pamer harta gue kebetulan. Lagian juga nggak ada yang bisa dipamerin, gue biasa-biasa aja, ya nggak? Ya nggak Bang Adit? Berarti Kak Ica apa sih? Tadi lo ngasih tunjuk cincin. Kalau gue sombong, gue orang gini, ini cincin aku seharga bla 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 bla, ini jam aku seharga bla 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 bla. Gue cuma kasih tunjuk, set kan lo yang nanya. Gile-gile nih emang penonton. Iya bener Kak Isya. Berarti kakak nggak di pihak manapun. Di pihak siapa? Antara siapa coba? Yang jelas, kalau nanya tuh yang jelas. Spill barang-barang Murce. Oke, nanti aku spill ya, karena aku itu kan juga kerjasama sama Shopee. Jadi aku juga nggak mau kayak aku nggak pakai tuh barang tapi aku spill. Makanya kemarin waktu aku datang di eventnya Shopee, terus aku bilang, pertama aku mau ngambil barang tapi barangnya itu bukan barang yang di boykot. Terus kedua, memang barang yang aku pakai. Makanya pas kemarin ini aku pakai, ini emang aku pakai gitu. Kalau emang aku pakai, aku kan sebagai teman saya tahu dong yang sebenarnya seperti apa. Tapi selama lo tidak menyentil gue juga tidak akan menyentil lo, sayang. Dan gue kan diem-diem aja dari kemarin. Energi nggak apa-apa, aku lagi di mobil, jadi dibanding gue ngobrol mulu sama Cahya kalau di mobil, Cahya kayak udah bosan banget guys, ilmunya udah banyak banget ya dari gue ya, ya kan? Itu lu lihat postingan Yudian Syah Azari. Dulu dia pernah menghujat gue, jadi dulu tuh dia tinggal sama aku, terus dari umur berapa ya, dari umur 16 tahun, 15 tahun ya, dari 15 tahun aku ajarin dia nyetir, aku ajarin dia lo hidup gak boleh tergantung sama orang lain dan segala macam. Tapi kalau dia salah, aku tuh super duper marah, aku tuh baik gitu. Tapi kalau marah, wah gimana Cah? aduh. Kalau aku marah ya aku marah gitu, aku nggak bisa. Gue udah marah tapi gue pendem-pendem, aku gak bisa. Aku kalau marah ya aku akan tunjukkan kalau aku marah gitu. Nah terus makanya dia bilang, iya Ica tuh kalau udah marah-marah, apalagi kalau dia marah, kalau dia mau melakukan sesuatu yang buat aku marah banget, bisa aku sampai lempar barang gitu. Aku marah gitu, tapi dia harus tahu bahwa dia tuh salah. Tapi tidak dengan anakku ya. Anakku ya Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu mengistiqomahkan anakku ya. Aku tuh marah sama anakku, aku pakai saya aja anakku tuh udah meleleh air matanya. Saya tuh udah capek berkali-kali ngomongnya, saya udah cukup ngomong 3 kali sama kamu ya. Ya bunda, maafin aku udah buatku udah kecewa gitu. Jadi memang nggak aku biasakan untuk kasar, jadi jiwanya memang nggak bisa dikasarin banget gitu.
bikin terharu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya aku diberikan rezeki selalu sama Allah, yang berkah, yang barokah, yang banyak, sehingga aku banyak bisa menjadi jembatan orang-orang yang pengen banget ke rumah Allah, dan aku bisa mengajak orang lebih banyak lagi. Semoga setelah ini kalian guys. Semoga setelah ini kalian guys, katanya. Sehat-sehat Bunda Ca sayang, terima kasih. Spill Softlands aku nggak mahal, ini Softlands aku cuma 29.000. Aku sengaja beli Softlands yang kayak begini-gini karena aku itu kan tukang ngilangin Softlands. Kayak apalagi kalau lagi jalan kayak gini, aku pergi gitu kadang-kadang aku buka habis itu aku buang. Jadi begitu Softlandsnya tuh enak, nggak yang bikin kering. Nanti aku spill Softlandsnya ya, kalau aku lupa kalian ingetin, kakak spill Softlands. Tipikal bekas banget, mau menang sendiri nggak sendiri. Ini kenapa jadi berantem sih si Ren? Softlandsnya minus gak kak? Dulu aku minus, terus akhirnya aku pernah lasik tahun 2016 sampai 17 gitu, aku lasik mataku. Jadi sekarang udah normal lagi. Tapi kayaknya ini sekarang udah nambah lagi sih minusnya. Pada jangan gitu kan, tadi laut itu bisa jadi daratan itu karena saya mengirim batu gunung, batu boulder, saya kirim tuh ke Pik ya. Nah ya, masa-masa itu ada aja lah ya pasti. Contoh misalkan kirim batu, ternyata batu yang saya beli, batu itu tidak berizin itu, nanti kan berurusan sama polisi. Terus saya dipanggil sama Kapolda. Habis itu nanti kalau udah dipanggil, udah kenal, bisa jadi malah jadi bestie. Terus habis itu contohnya lagi, misalkan saya kirim batu kan pakai tongkang. Terus nanti di perjalanan ternyata SIB-nya itu belum terbit. Sedangkan memang kan ada kuota yang kita harus penuhi setiap bulan. Nah nanti di perjalanan, di tengah perjalanan ada pol air yang nangkep gitu. Nanti habis itu ya saya harus datang lagi ke Polres Pulau Seribu. Semenjak itulah saya jadi banyak relasi kemana-mana, dan Masya Allah tabarakallah, dengan attitude etika yang saat ini masih saya memang sudah menjadi apa ya Masya Allah tabarakallah ya, sudah tabiatnya seperti ini. Hubungannya tuh panjang, hubungannya tuh jauh sampai sekarang. Bahkan nih besok nih Jumat, kayak dulu polisi petinggi dia letting 83 itu tadi barusan masih telepon aku, gimana besok, karena dia punya tambangnya itu semua yang ngurus izinnya aku, nama tambangnya yang ngurus aku, terus udah gitu RKAB-nya yang ngurus aku, terus semuanya deh, IUP, RKAB, PT itu semua ngurus aku. Itu kadang kalau udah ada gimana aku ditelepon tuh, Marisa besok kita ketemu ya tanggal sekian hari Jumat, saya ada yang mau saya tanyakan. Oh siap Bapak. Dari rating polisi rating 83, hubungan saya masih baik, saya mau disuruh, saya bilang lo jangan mentang-mentang saya udah pensiun lu ya, lu nggak mau kesini. Bapak saya siap perintah kalau Bapak mau nyuruh saya kemanapun ya gitu. Itu gue ajarin, gue cerita kayak gini gue ajarin lu supaya lu pada pinter, hubungan baik sama orang yang panjang, jangan ada maunya aja. Kalau lagi sama orang, jangan nih orang lagi jadi petinggi lu jilat-jilat begitu dia udah pensiun, habis itu lu lupakan begitu aja. Kalau gue bergaul nggak kayak gitu, gue tahu cara balas budi, gue tahu cara dulu dia pernah bantu gue, at least gue nggak ngapa-ngapain, gue tidak ada kepentingan. Bapak ini juga udah bisa, udah pensiun. Di mana kamu? Sini merapat dulu
ngerti-ngerti aja. Padahal ini obrolan tuh daging kalau lu bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi gue sampaikan. Bedanya sama lu apa? Gue mention dan senggol enggak, malah caper. Sikat Bang Adit. Intinya lu semua yang pada nggak suka sama gue, lu keluar dari sini. Tidak penting di Instagram gue kagak nambah ke, lu kagak komen di IG gue tidak peduli karena itu tidak menambah saldo gue. Lu pada semua Kak Ica itu yang ngehead gak akan ngerti segede udang, maksudnya sih gak bakal ngerti, cuma bisa pret otaknya gak makanya. Iya bener, susah gak bakal nyampe. Tapi mudah-mudahan ada yang mengambil hikmah semua apa yang aku sampaikan ya. Intinya gak usah terlalu netting orang bilang begini begitu. Tapi sih ya gue sih akan sekedar menceritakan kalau yang terjadi. Lu mau percaya syukur, lu gak percaya syukur, yang penting semua teman-teman gue, sahabat-sahabat gue itu udah paling tahu gue gitu ya. Terus kalau lu mau lihat tolak ukurnya, lu lihat aja di IG gue, temen gue banyak yang sayang sama gue, banyak, masya Allah, tabarakallah. Bahkan kadang-kadang gue ampun-ampunan, Aurel juga ampun-ampunan. Bunda acara mulu sih ya nak, maafin ya nak ya, maklum kalau kita punya teman banyak begini nak, semuanya harus kita datengin, minimal kita datang sebentar aja ya gitu. Kakak juga kayak begitu. Nah apalagi nanti kalau kita buat acara, kakak harus catat-catat tuh siapa-siapa orang yang datang di acara kita. Sebisa mungkin kalau dia punya acara kita harus datang juga nak gitu. Baru kali ini lihat kamar Ica ngomong gue lu. Iya soalnya aku udah kayak agak apa gue lu itu kan